Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Immanuel Batakan, saya menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara melalui program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kepadamu pada hari ini ya Tuhan, kembali kami datang mengucap syukur di hadapan-Mu. Oleh karena betapa besar kasih setia Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami, di mana kami boleh bersyukur ya Tuhan, Tuhan masih memberikan napas kehidupan kami, memberikan kekuatan kesehatan kepada kami, sehingga kami boleh ada di tempat ini untuk mau membaca, merenungkan firman kebenaran Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, inilah doa kami ya Tuhan, dengarkanlah dan ampunilah salah dan dosa kami, sehingga kami layak datang di hadapan-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bait Allah akan diruntuhkan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias.' Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa-bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Firman Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, yang menjadi tema pembacaan kita pada hari ini yaitu waspadalah. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, waspada adalah sikap mawas diri menghadapi situasi yang mengancam.
entah karena serangan musuh ataupun karena bencana alam, serta karena wabah penyakit. Tuhan Yesus dalam khotbahnya tentang akhir zaman menggambarkan situasi yang akan dihadapi oleh murid-muridnya dengan munculnya nabi-nabi palsu yang akan menyesatkan banyak orang dengan mengatasnamakan Mesias. Deru perang akan terdengar di mana-mana, serta penyiksaan akan terjadi. Kedurhakaan akan merajalela, serta kasih akan semakin dingin. Kedatangan anak manusia pasti terjadi, meski harinya tidak bisa dipastikan oleh manusia. Yesus memproklamasikan permulaan penderitaan zaman baru yang ditandai dengan keruntuhan bait suci. Kita bisa baca dalam ayatnya yang pertama sampai ayat yang kedua. Penyesatan atas nama Mesias di ayat yang keempat sampai dengan yang kelima. Kabar tentang perang ayat yang keenam. Kelaparan ayat yang ketujuh. Pengikut Kristus akan dibunuh. Kita bisa lihat di ayatnya yang ke-9. Banyak orang akan menjadi murtad dan saling membenci. Kita bisa lihat di ayatnya yang ke-10. Muncul nabi palsu. Ayat yang ke-11. Dan kasih setiap orang menjadi dingin. Di ayatnya yang ke-12. Keruntuhan bait suci merupakan gambaran dalam sejarah akan kedahsyatan akhir zaman. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, waspada adalah berjaga dan hati-hati dalam hidup kita sehari-hari. Kita tidak hanya waspada terhadap copet. Kita tidak hanya waspada terhadap perampok atau pencuri. Atau kita tidak hanya waspada akan adanya COVID-19 yang sedang melanda bangsa dan negara kita pada saat sekarang ini. Dan mengantisipasinya dengan berbagai cara agar harta benda kita tidak beralih tangan tanpa kita ketahui. Namun saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, yang paling penting adalah selalu waspada agar pola hidup dan pola pikir kita selalu siap sedia terhadap kedatangan anak manusia yang harus menjadi pusat perhatian kita saat kita berkarya menjalani hidup sehari-hari. Untuk itu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, waspadalah sambil menantikan kedatangan Kristus dengan cara melakukan segala kehendak Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga,
Terima kasih ya Tuhan, buat waktu kesempatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami, di mana pada hari ini ya Tuhan, kami sudah membaca merenungkan akan sebahagian daripada firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengarkan pada hari ini, kami boleh pahami, kami boleh mengerti di dalam setiap langkah kehidupan kami, di mana firman-Mu ya Tuhan mengajak kami untuk selalu waspada di dalam menjalani kehidupan kami. Kami tidak hanya waspada terhadap pencuri, terhadap perampok, tetapi kami selalu waspada untuk menanti kedatangan Yesus Kristus dan mentaati akan perintah Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kiranya ya Tuhan firman-Mu ini menjadi pelita bagi kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami berdoa ya Tuhan buat jemaat di tempat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, memberikan kekuatan kesehatan, sehingga ya Tuhan sidang jemaat-Mu dimanapun berada tetap kuat sehat untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Kami berdoa buat pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok. Kiranya Tuhan selalu memberkati, memberikan kekuatan kesehatan kepada pemerintah kami, sehingga pemerintah kami boleh kuat sehat untuk memerintah kami seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami pun berdoa ya Tuhan buat anak-anak kami dimanapun berada ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati, melindungi, memberikan kekuatan kesehatan kepadanya, sehingga anak-anak kami boleh kuat sehat seperti yang kami alami pada saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, inilah doa kami ya Tuhan, dengarkanlah dan sempurnakanlah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.